Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Pada suatu hari, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang orang yang merasa bahwa doanya lama dikabulkan. Orang itu berkata, "Sungguh aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala tidak mengabulkannya." Berikut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Surah Ghafir ayat 60. Orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala namun tidak dikabulkan, ia pun merasa heran, karena dalam ayat tersebut Allah Ta'ala telah berjanji bahwa siapa saja yang berdoa kepadanya, niscaya akan Allah kabulkan. Dan Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Pengkabulan doa itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, ikhlas memurnikan niatnya dalam berdoa kepada Allah Ta'ala dengan hati yang khusyuk, dan ia benar-benar berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Syarat kedua, yakin hanya Allah yang dapat menolong. Saat berdoa, ia benar-benar dalam keadaan darurat membutuhkan pertolongan, dan ia yakin hanya Allah yang dapat menolong, tidak ada yang lain. Adapun orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala namun ia merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala dan tidak merasa dalam kondisi mendesak, misalnya ia berdoa hanyalah karena kebiasaan atau adat semata, atau untuk coba-coba siapa tahu dikabulkan, maka doa semacam ini tidaklah layak untuk dikabulkan. Syarat ketiga, menjauhi makanan haram. Karena sesungguhnya makanan haram adalah penghalang antara doa seorang hamba dengan pengkabulan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut acak-acakan dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas sambil mengatakan, "Ya Rob, Ya Rob." Namun makanannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan tumbuh dari yang haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana mungkin doanya tersebut dikabulkan?" Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi namun tidak Allah kabulkan juga, maka bisa jadi pertama, dia tercegah dari kejelekan atau bahaya atau musibah yang lebih besar. Kedua, Allah Ta'ala simpan doa tersebut sampai hari kiamat dan Allah Ta'ala penuhi pahalanya yang sangat besar. Tidak dikabulkannya doa tersebut adalah karena hikmah tertentu, sehingga ia mendapatkan pahala dua kali. Kesatu, karena sebab doanya. Kedua, karena sebab musibah yang menimpa dirinya dengan tidak dikabulkannya doanya tersebut, dan Allah Ta'ala simpan untuknya berupa pahala yang lebih besar dan lebih sempurna. Perkara penting lainnya adalah hendaknya seseorang tidak merasa bahwa doanya tidak segera atau lama terkabul, karena hal semacam ini adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Apa maksud tergesa-gesa itu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ketika seseorang berkata, "Aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa," namun belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6340 dan Muslim nomor 2735. Maka tidak sepatutnya seseorang merasa bahwa doanya lama atau tidak segera Allah Ta'ala kabulkan, lalu mundur tidak berdoa dan meninggalkan doa. Seharusnya ia merengek-rengek dalam doanya,
karena setiap doa yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah pahala. Sahabat, hendaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam setiap urusan, baik yang umum maupun yang khusus, baik yang sulit maupun yang mudah, baik dalam kondisi berduka maupun bahagia.